يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك رحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه نية القبول والسمع والمعمول بلا حضرة سبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى من نبي سلامنا الصالح وعلى من نبي شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang ulun hormati ulun muliakan, para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah majlis subuh Ramadan Masjid At-Taubah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita sama-sama kembali bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam satu majlis, di dalam satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masjid dan majelis ilmu agama. Alhamdulillah, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, diberikan umur, diberikan kesehatan, dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa berkumpul bermajelis ilmu. Mari kita sama-sama kembali memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid yang mungkin kita lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita, sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudahan selama kita di dalam ini masjid, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil berkah membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Tuan Guru, Abah Guru Kiai Haji Ahmad Bakri atau Abah Guru Gambut, beliau pernah menyampaikan bahwa apabila kita membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, berarti kita mengulang atau memutar ulang daripada ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada lidahnya yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mendengarkan hadis ini seakan-akan kita mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berucap demikian. Nah, mudah-mudahan kita membaca hadis-hadis Nabi ini, mudah-mudahan tergerak hati kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, kata Rasulullah, tuhbitul a'mala, yaitu yang bisa menghapuskan, yang meruntuh, yang merusak akan segala amal ibadah dan amal-amal kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita membaca hadis ini berarti kita berhati-hati dalam melakukan segala hal, segala perbuatan kita. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita melakukan ini, memperbuat yang demikian ini, ada 6 macam yang meruntuh atau menghapus segala amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Sayang kita. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang runtuh amalnya, ya Rasulullah, adalah yang pertama, orang itu al-istighalu. Orang itu istighal, bahasa kitanya ini sibuk, bahasa kita lagi rajin. Katujuh
bi'uyubil khalqi, yaitu menceritakan, mengomongkan, membicarakan, menyambati daripada aib-aib makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keburukan-keburukan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama adalah termasuk daripada yang meruntuh atau yang menghapus pahala amal-amal seseorang. Kita hidup di dunia ini, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, bahwa kita manusia ini berbeda-beda. Apa yang beda? Pertama adalah bisa juga kesukaannya itu beda-beda. Nah, kesukaan atau bahasa kita hobi, nah itu beda-beda. Kita hidup ini kadakawa hendak menyamakan gawian seseorang, ibadah seseorang, bacaan seseorang, amaliyah seseorang lawan kita kadakawa. Nah, jadi kita hidup ini fokus dengan apa? Dengan ilmu kita, amaliyah kita lah. Nah, perbuatan kita nang penting amal perbuatan kita itu bernilai kebaikan, bernilai ibadah dan manfaat. Karena khusus lagi munyakawa manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu Nabi adalah orang yang paling berguna, paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sabarataan lah hidup di dunia ini kita lebih sibuk mengurusi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Apabila seseorang sibuk, bahasa kita asik memandir, membicarakan keburukan orang lain, bi'uyubil khalqi, dengan keburukan, keaiban, kekurangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada aja. Nah, pian maitihi diri ulun itu pasti ada kekurangannya lah. Ulun pun demikian juga. Nah, pian maitihi ulun itu pasti ada kekurangannya, pasti ada keburukannya. Nah, ulun pun demikian lah. Ulun maitihi pian pasti ada kekurangannya lah, pasti ada keburukannya, pasti ada aibnya. Kenapa? Karena ulun pian itu kadang-kadang sempurna, kadang-kadang sempurnanya kita. Nang sempurna, nang makhluk, nang paling sempurna itu cuma saikung aja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk nang paling sempurna itu Nabi kita aja. Nah, jadi kita ini sesama manusia hamba Allah ini papadaan ngaranna. Nah, ini sama sebadataan. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, membedakan apa? Nah, membedakan tuh takwanya aja. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa aja kita, lalakian babinian, siapa nang takwa kepada Allah, orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada maitihi bajunya, kada maitihi pakaiannya, kada maitihi amalannya, kada maitihi bacaannya, kada maitihi derajat kedudukannya, pangkat yang dimiliki, Allah kada memandang itu. Yang dipandang Allah adalah takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nang alim, orang nang berilmu tidak lebih mulia daripada orang nang bodoh. Jadi orang nang alim, orang nang berilmu itu kada patut merasa hebat, merasa mulia daripada orang nang bodoh. Nah, kenapa?
karena orang nang alim, orang nang berilmu itu kadada artinya juga. Kalau kadada orang nang bodoh. Ya karena ada orang nang kada tahu, bahasanya itu kan kada tahu. Nah, selama ada orang nang kada tahu, nah di situ berperan orang nang tahu, orang nang alim, orang nang berilmu. Munnya kadada, kada kawa. Jadi orang nang apa ngarannya, orang nang alim itu mulia karena takwanya. Nah, orang-orang nang bodoh pun mereka itu mulia apabila ada takwa di dalam hati mereka. Artinya apa? Nah, orang-orang nang bodoh, orang-orang nang kada tahu itu yakah menjadi bagus dan mulia apabila inya menggunakan yakah akal, menggunakan umur, memberikan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu. Nah, dengan belajar ilmu itu yakah insyaallah orang-orang nang bodoh bahasanya insyaallah itu akan menjadi orang-orang nang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang nang mulia itu adalah orang-orang nang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk mengurusi daripada kekurangan-kekurangan, aib orang, kesalahan orang, nah kita habis waktu, Pak. Kita habis waktu. Bahkan kalaunya kita sibuk mengurusi daripada aib-aib hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam hati kita itu nanti banyak timbul sifat-sifat yang kada baik di dalam hati kita. Karena ketika seseorang itu menilai tentang diri seseorang, maka di diri seseorang itu sudah ada di dalam hati yang ngarannya sifat merasa baik daripada orang lain. Nah, itu pasti sudah. Nah, bilanya kita itu menilai seseorang, apalagi kita menjelek-jelekakan orang lain. Nah, itu jelas sudah. Nah, di dalam hati kita itu ada sifat takabur di dalam hati kita. Karena orang yang takabur itu adalah memuji kepada diri sendiri, nah menghinakan kepada orang lain. Nah, jadi kalaunya orang membuka menyebarkan, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, nah orang itu jelas sudah amal ibadahnya akan habis, runtuh. Nah, apakah lagi kita di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan kita bukan hanya berjihad, bukan hanya bersungguh-sungguh berjuang daripada menahan hal-hal atau sesuatu yang membatalkan puasa kita. Di samping itu kita juga disuruh untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai puasa kita. Jadi siang hari itu bukannya hanya kita makan, kada minum, seperti halnya puasa orang-orang yang awam. Karena puasa itu kan ada 3. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul khawas. Nah, puasa orang awam itu nang dijaganya supaya jangan batal puasanya. Kenapa? Makan kada, minum kada, begaul dua laki bini siang kada. Nah, kemudian menjaga hal-hal nang lain. Kalau pina batal puasanya, nah jibat nang berokok kada berokok. Kenapa? Bilanya berokok batal. Nah, itu nang dijaganya. Nah, itu adalah puasa orang-orang nang awam, orang-orang nang biasa. Tapi puasa orang-orang awam ini inya kada kawa menjaga.
daripada apa? Daripada hal-hal nang membatalkan pahala puasa. Jadi bujur aja puasa, kada makan kada minum, tapi nilainya kada ada ketika inya berpuasa. Nah, yaitu derajat yang kedua, yaitu puasa orang khawas. Nah, puasa orang khawas ini di sampingnya menjaga dari nang membatalkan puasa, dinya juga menjaga batang tubuhnya. Nah, batang tubuhnya ini dipuasakan juga. Telinganya puasa. Nah, ini orang khawas. Jadi telinganya puasa, batisnya puasa, lah, parutnya puasa, kemaluannya puasa, lidahnya puasa, matanya puasa. Nah, itu orang-orang khawas. Apa puasa orang khawas? Orang khawas ini di samping menjaga membatalkan puasa, inya menjaga juga batang tubuhnya daripada melakukan hal-hal nang merusak daripada nilai puasanya. Nah, contohnya inya menjaga lidah. Jadi puasa orang khawas ini menjaga lidah daripada apa? Nah, termasuk uyubil khalqi tadi. Nah, menjaga lidahnya jangan sampai waktu inya berpuasa di siang hari inya kada hendak menyambat-nyambat orang. Nah, karena di antara nang membatalkan pahala puasa itu adalah yang pertama adalah al-kidbu, yaitu berdusta. Nah, berdusta untuk kepentingan diri pribadi. Nah, berdusta untuk keuntungan diri pribadinya, lah, untuk kenyamanan dirinya. Nah, itu berdusta sehingga merugikan kepada orang lain. Nah, itu kada berpahala lagi kena. Nah, walaupun inya kada makan kada minum, tapi nya pahalanya kada ada lagi. Nah, seperti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash. Berapa banyak ya Nabi orang yang berpuasa itu mereka itu tidak mendapatkan daripada nilai puasanya illal ju' wal atash, melainkan yaitu lapar dan haus. Jadi lapar haus itu aja nih dia dapatnya. Nah, jadi Allah kadang memberi apa ngarannya nilai ganjaran daripada puasanya. Bro, masuk sini. Nah, itu jadi mudah-mudahan kita bertahan lah. Nah, jadi berdusta jangan lah. Nah, jadi selama Ramadan ini, nah mudah-mudahan seterusnya tuh nah. Kalau Ramadan aja misalnya kan parah berdusta misalnya kan. Nah, jadi Ramadan ini kan bulan latihan. Nah, bulan latihan, bulan apa ngarannya melatih lidah kita ini jangan tapi banyak bepander. Itu kan sunnah-sunnahnya semalam. Nah, menjaga daripada perkataan yang sia-sia, yang kada baik selama Ramadan. Nah, latihan kita. Mudah-mudahan kita puasa tahun ini berniat sebulanan. Nah, jadi sebulan. Jadi bilanya mati tetap sebulan. Itu berniat tadi kan sebulanan tadi. Nah, jadi ada hikmahnya juga. Anu berniat bertaklid Imam Malik tadi. Nah, jadi sahajaku puasa ya kah? Nah, sebulanan Ramadan. Jadi bilanya mati, nah sebulanan puasa. Naklah mati. Nah, jadi mati di bulan Ramadan ini nyaman kan? Kada disiksa. Nah, tahu imbahnya ada tahu tuh. Jadi selama Ramadan ini diangkat siksa lah. Nah, jadi kesempatan lawan kita juga lah selama Ramadan ini kita umpama baca Quran lah, ini bulan Quran nih. Nah, jadi taungkayan Quran nih lah, nang di masjid taungkayan, nang di dalam lemari-lemarinya tuh, nang di rumah taungkayan juga anunya Quran. Nah, dibuka-buka lah nang Quran nang bahantaran bahari itu nah. Nah, itu ala lawasan ya Bang lah.
Nah, itu dibuka-buka Quran. Kasihan juga kalau lawasan lah. Ada dibuka ya iwar iwak tuh lawas bagorong. Jadi diberesi ayo anunya. Apa ngarannya akuariumnya beresi. Nah, insyaallah. Nah, jadi latihan lah. Nah, latihan. Nah, jadi berdusta, apalagi al-ghibah. Nah, jadi selama Ramadan ini apa ngarannya jangan mandir orang. Nah, jangan mandir orang. Barana aja. Bayangkan kayak itu aja Bu Bilanya kau pandir muntung bebau. Nah, itu ya kan kada mungkin juga sarungan nih pandir aja sarungan gerung-gerung kan kada mungkin. Pasti bakawan pandir itu. Nah, minimal 2 laki bini. Hujanang bini pian nih bahnya pandir terus. Menang baik-baik ada apa-apa lah. Nah, menang baik-baik tak. Nah, jadi itu dihindari lah. Nah. Apalagi an-namimah. Nah, namimah adu domba lah. Nah. Apalagi bersumpah palsu lah. Nah, selama Ramadan. Nah, jangan. Kemudian an-nadharu bisyahwat. Nah, memandang dengan syahwat. Nah, ini jadi Rasulullah lah. Pertama al-istighalu bi uyubil khalqi. Nah, maka amal orang itu runtuh. Nah, kada ada bersisa lagi. Nah, apabila kita membuka keaiban orang, membicarakan aib seseorang, nah kita itu kerugiannya langsung lah. Amal-amal kebaikan kita itu langsung tak kirim kepada orang nang kita jelekakan, pada orang nang kita kada sukai, nang kita kuyai, nang kita sambati, langsung tak kasih itu kerugiannya. Nah, kerugian orang nang membicarakan kekurangan orang lain. Dan orang yang kita bicarakan itu lah keburukannya, kekurangannya. Nah, itu dapat keuntungan. Nah, jadi bagi kita kalau kita sudah tahu keuntungan nang apabila kita itu dihina orang, dicaci maki orang, keuntungannya tahu lah. Napa keuntungannya? Kita dapat pahala. Nah, jadi kita itu kada perlu sarek, kada perlu sarek, kada perlu marah. Kenapa? Karena kita dapat pahala. Nah, cuman nafsu kita yaitu tadi kadang-kadang, nah kita hendak membenarkan diri kita. Nah, bahwasanya kita memang kada. Nah, tapi orang menghina, mencaci maki lawan kita. Padahal ya Imam Ghazali, ketika seseorang itu menghina kita, mencaci maki kita, menyambati kita, itu sebenarnya di Imam Ghazali adalah itu memang benar. Kenapa? Karena memang benar kita itu sebenarnya memang patut untuk dihina. Kita itu memang patut untuk dihina, untuk direndahkan. Nang patut dipuji, nang disanjung itu ya Imam Ghazali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat nilai, dapat pahala kita. Oleh karena itu Al-Imam Hasanul Basri, beliau ketika murid beliau datang ke rumah beliau, datang ke majelis beliau, mengkhabarkan bahwa wahai imam, di sana tadi banyak orang nang menyambati pian, menguyai pian, mencaci maki pian. Ujar Imam Hasanul Basri, terima kasih banyak. Nah, sudah apa? Sudah
makin menampakkan keburukanku, kejelekanku, kesalahanku. Ujar Sidin, terima kasih banyak dan tolong kena. Nah, aku siapkan kena ikam bilenya bulik, tolong unjuki hadiah. Nah, unjuki hadiah. Orang nang mencaci maki aku itu beri hadiah. Jadi jangan murid ini, wahai imam, kenapa jadi pian beri hadiah? Maka inya menyambati pian, menghina pian dan lain-lain sebagainya. Kenapa jadi pian beri hadiah? Ujar Sidin, itu tanda terima kasihku lawan inya. Kenapa? Karena ujar Sidin, pahala kebaikan inya itu habis tak wadah aku sudah. Nah, jadi tanda terima kasihnya ujar Sidin memberi aku kebaikan, memberi aku pahala. Nah, unjuki hadiah kena. Nah, bahasa kita tuh unjuki kena anu sembako kena gula 2 kilo. Ya kah? Beras 5 liter. Nah, duit amplop pulang. Nah, ada kisah lagi tuh Bang sudah. Atau misalnya kan sore-sore itu tukarakan bingka. Tukarakan bingka. Atau ada yang bakarat-karat, nah antarin, nah ini nah hadiahnya menyambeti aku tadi. Nah, ini adalah perbuatan atau tanggapan hati orang-orang nang soleh. Nah, mereka ketika dicaci maki, dihina, ini kada sarik. Nah, kada marah. Kenapa? Pertama lah nang inya tanggapi di hati mereka itu adalah memang bujur. Nah, itu pertama dulu. Itu kan pengakuan di hati kita. Kita ini memang bujur, memang patut dihina. Kenapa? Karena kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yang kedua yaitu bahwa nya diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan kebaikan. Nah, pada dirinya itu yaitu diberikan pahala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang bisa ulun sampaikan israk kita lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada barokahnya, ada manfaatnya. Nah, kita sambung pulang. Mudah-mudahan yang pertama ini kita amal ibadah kita lah dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan selama Ramadan kita sabarataan senantiasa diistiqomahkan melakukan hal-hal nang kebaikan. Mudah-mudahan Allah bersihi hati kita, ya kan? Allah terangi hati kita sehingga dengan bersihnya hati, terangnya hati kita lebih banyak maitihi menjanaki kesalahan dan kekurangan dan aib-aib yang ada di diri kita. Mudah-mudahan kita kada ada waktu, kada ada kesempatan untuk maitihi menyebut kekurangan dan aib-aib orang lain. Amin ya rabbal alamin. Lun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat, dan Allah terima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.